alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Disepakati ngajinya malam Rebu. Jadi Rebu setiap setengah bulan sekali, malam Rebu. Rodok keri didik sambil menunggu, tapi sampean ojo keri, sampean budal beranu soalnya sing mangan nyaliane sapa. Tetep sampean berangkat bermaghrib, tes mangan. Saya selesai, saya kesini mangan sedilu, terus mulai. Saya bisa malam Rebu atau malam Selasa karena di Surabaya memang belajarnya virtual sudah 1 tahun. Jadi nanti kemungkinan juga akan berubah, ya masih ada kemungkinan. Tapi diatur nanti aja. Yang penting sekarang enggak segitu gitu. Mudah-mudahan itu bisa istiqomah. Amin. Akhir-akhir ini pada tanggal 2 Maret kemarin kalau nggak keliru, Pak Jokowi mengeluarkan surat keputusan terkait investasi terbuka yang antara lain investasi minuman keras yang beralkohol. Nah, di mana-mana sudah bergejolak, terutama NU sudah mulai diserang. NU sudah mulai diserang karena memang wakili kan NU, dan NU adalah pendukung calon atau pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bahkan Pak Akil Siraj ini, kalau yang lihat di media tadi, sudah mau berorasi dengan beberapa ulama terkemuka di Jakarta untuk menentang hal itu. Di media-media mainstream atau media-media yang masyhur mainstream itu sudah mulai kita diserang. Dan ini celah orang-orang yang tidak senang kepada Pak Jokowi, kepada dua pasangan itu, dan tidak senang kepada organisasi keagamaan yang mendukungnya, terutama NU. Itu celah. Ini bahaya, dan alhamdulillah tadi sudah ada videonya. Pak Jokowi dimukadimai dengan bahwa mendengarkan masukan dari beberapa pihak, terutama organisasi Islam, NU disebut pertama. Kan ini sampai dem ini kok. Pasangin patane mon. Patane. Adem kabeh iki ahli. Langsung matuk. Kin biyen gak iso ya. Nah, alhamdulillah dimulai dari pertimbangan masukan-masukan dari organisasi-organisasi keagamaan, yaitu NU disebut pertama kali, sama lihat ya, disebut Muhammadiyah dan lain sebagainya. Juga dari tokoh agama non Islam, lintas agama non Islam, juga dari masukan dari kepala-kepala daerah, gitu dia bilangnya. Alhamdulillah ini saya cabut gitu. Ini penting sekali karena itu bumerang bagi kita. Itu bisa bahaya, terutama menyerang orang-orang NU. Itu satu sisi dari segi politik. Tapi sisi yang lain memang apapun jual beli itu tidak bisa dibenarkan itu. Jual beli itu tidak bisa dibenarkan karena maharuma syurbuha haruma bay'uha, sesuatu. Jadi itu sesuatu yang secara internal di dalam itu memang sesuatu yang najis dan tidak dibolehkan untuk diminum, maka tidak diperbolehkan untuk dijual belikan.
Kita belum bicara kenapa tidak boleh ya, karena dalam Al-Quran juga sudah jelas nggak boleh, dalam hadis juga jelas nggak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Karena dinamakan khomer itu karena takhomuril akli, merusak akal gitu loh. Jadi merusak akal itu ilatnya. Sekarang kalau nggak merusak akal bagaimana? Ya namanya khomer itu mesti merusak akal. Kalau sedikit bagaimana? Qaliluhu wa kasiruhu haramun, sithik akeh lek perkara haram itu atau memabukkan itu jelas haram. Qaliluhu wa kasiruhu padha wae. Misale topik biasa ngombe. Kan biasa ngombe tuh, Beb. Nggih, toyo. Lah iya, aku kan gak ngomong khamr, biasa ngombe aku. Itu minum, misalkan minum khamr biasa tapi 2 gelas nggak apa-apa dia, 5 gelas baru mabuk, ya tetap aja haram. Karena 2 gelas itu akan menyebabkan mendorong kepada seseorang untuk minum 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas dan lain sebagainya. Jadi qalilu wa kasiru haram. Jadi secara internal itu ilatnya itu karena ilat apa? Ilat merusak akal itu satu. Nomor loronya memang pertama, nomor 2 aspek internalnya adalah itu perkara najis tidak bisa dijual belikan. Maharuma syurubuha haruma bai'uha, ya suatu yang haram untuk diminum berarti itu diharamkan untuk ini. Kemudian yang nomor 2 ada aspek luar juga, ada aspek luar, yaitu aspek luarnya apa? Sesuatu yang haram itu sesuatu yang aspek yang menyebabkan, aspek luar yang menyebabkan sesuatu itu menjadi haram. Contohnya begini, asalnya halal, orang jual beli pisau itu halal toh, pisau kayak rajang-rajang, pisau kayak rajang-rajang kan halal, dijual belikan halal, mubah itu. Tapi akan menjadi haram karena ada aspek internal. Aspek internal apa? Aspek eksternal apa itu? Tukune pisaumu kayak gelut, ini menjadi haram. Sampai menanam anggur itu halal. Menanam anggurnya di kebun sendiri, di rumah-rumah dewe halal. Tapi ketika sejak awal ini mau diperuntukkan untuk dijual belikan ke pabrik minuman keras sebagai bahan, salah satu bahan minuman, ini menjadi hal haram jual beli itu, apa menanam itu. Karena apa? Karena memang aslinya di endingnya akan dijual kepada pabrik apa? Pabrik minuman kerasnya nggak boleh. Itu suatu. Jual beli baju, bagus baju-bajunya sendiri, tapi akan menjadi haram karena ada aspek eksternal. Misalkan apa? Misalkan bajunya itu tadi untuk sesuatu yang haram, dipakai untuk sesuatu yang haram, maka baju ini juga menjadi haram. Nah kemudian kalau ada pertanyaan, kan itu untuk devisa negara. Ya, devisa negara itu memang penting, tapi kan begini, maqasid syariah atau tujuan syariah, aturan-aturan syariah itu ditetapkan itu kan antara lain ada 5 tujuan. Maqasid syariah atau tujuan sudah syariah dibuat antara lain menjaga agama, menjaga jiwa, ya dah, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga harta benda. Devisa negara itu menjaga harta. Devisa negara itu menjaga harta. Ini harus dikalahkan dengan menjaga agama. Agama harus didahulukan karena haram, ya dah. Ya.
atau menjaga akal, hifdzul akli, menjaga akal itu harus didahulukan, karena jiwa harta benda itu tidak akan ada apa-apanya kalau jiwanya jiwanya atau akalnya berubah. Maka harus didahulukan itu. Jadi ada menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta benda, dan menjaga apa satunya, 5 itu adalah maqasidus syariah. Maka menjaga harta benda itu diakhirkan, lebih baik menjaga menjaga jiwa dulu, atau menjaga akal dulu. Menjaga akal dulu, dan khomer itu adalah menjaga akal. Dilarangnya khomer itu adalah menjaga akal. Harta benda kuwi mau menjaga harta benda yang itu berupa devisa kuwi carry. Gitu kira-kira contohnya seperti itu. Sama dengan begini, ketika rame-ramenya corona itu kan tidak boleh Jumatan dan lain sebagainya, tidak boleh berjamaah dan lain sebagainya. Itu memang betul, harus jiwanya dijaga dulu, karena lek jiwane remuk, awake remuk, biar sholat. Maka ketika itu para ulama sepakat jiwa dulu, agama carry. Sapa sing nglakoni agama lek awake lara kabeh utawa wonge matek. Makanya ketika itu kan wis gak usah jamaah dhisik, gak usah belajar dhisik. Itu kan belajar itu yang jaga agama. Nah agama ini gak akan bisa dilakukan kalau jiwanya ini loro, kena corona misalkan, kan begitu itu. Itu maqasidus syariah, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, harta benda, dan menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan. Maka itu harus didahulukan. Ini penting sekali saya utarakan, saya sampaikan agar supaya terkait dengan ini, alhamdulillah Pak Jokowi ini sudah mau, dan itu adalah bentuk bahwa dia terbuka, tidak eksklusif dia, tapi inklusif, menerima banyak masukan dari masyarakatnya, baik itu perorangan ataupun organisasi. Yang perorangan mungkin sudah banyak yang memberikan masukan, kemudian secara organisasi keagamaan juga sudah, kemudian juga kepala-kepala daerah. Kalau enggak perlu di media itu sudah sampai kepada sebuah pernyataan Gubernur Papua, kalau enggak perlu 22% orang Papua itu mati karena minuman keras. Dia mati karena minum keras. Di Eropa itu yang dilegalkan minuman keras itu aja masih dibatasi, sampai kepada dia tidak boleh mabuk. Kalau mabuk di pidana, itu pidananya itu ada yang didenda, ada yang di kurungan, dan makanya pemain bola itu kan ada nyupir ngebut sambil mabuk, pemain ini ditangkap polisi, kan gitu, sering itu kita lihat di media itu. Jadi di Eropa saja yang itu legal minuman keras, karena untuk mendinginkan ya, untuk menghangatkan, itu aja masih dibatasi, jangan sampai mabuk. Iku sing sebuah negara yang negara yang kapitalis, negara yang modern itu aja. Lah kok Indonesia kok malah ngono. Saya juga heran, ini di mana watimpresnya, para penasihat dan staf khususnya ini kok, karena itu jelas menimbulkan gejolak. Dan untungnya cek pirang dino ning media-media orang-orang HTI itu sudah mulai muncul, ex HTI itu sudah mulai muncul, karena saya punya teman HTI sudah muncul, walaupun dia sudah tidak HTI karena gak boleh kan, sudah dilarang, tapi harus muncul. Piye kuwi? Wah iki ngalamat Ansar wal Muhajirin kena serangan ini bertubi-tubi. Ya, alhamdulillah kita sudah lego tadi itu, lego. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ukuran yang berikutnya terkait dengan bid'ah itu adalah al-mizanu utawi ukuran asalisu kang nomor 3 iku mizanu tamyizi, ukuran bedaaken bisyawahidil ahkami kelawan piro-piro
kesaksian kang rupa pira-pira hukum. Pira-pira kesaksian kang rupa pira-pira hukum utawa dalile pira-pira hukum. Wa huwa utawi al-mizanus salis iku tafsiliun bangsa perinci. Yang qasimu kandum apa mizan al-mizanus salis ila aksami syariati maring pira-pira dundumane syariat as-sittati kang 6. Kali negesi sapa ingsun al-wujuba ing hukum wajib, wa nadba lan sunat, wa tahrima lan haram, wal karahata lan makruh, wa khilafal aula lan nulayani perkara kang luwih utama, wa khilafal aula lan nulayani perkara kang luwih utama, wal ibahata lan mubah, hitungan apa timbangan yang ketiga untuk mengetahui bid'ah dan tidak itu dengan hukum-hukum syariat. Hukum syariat yang ada 6, yaitu wajib, nadab, tahrim, karohah, khilafal aula, wal ibahah. Sesuatu yang wajib kok tidak diwajibkan menjadi bid'ah, itu maksudnya. Sesuatu yang sunat kok tidak disunatkan menjadi bid'ah. Itu kalau jelas dasar hukumnya. Fakuluma mongko tiap-tiap perkara aja zakang inha zakang condong apa ma li aslin maring dalil asal biwajin kelawan dalan sohihin kang soheh wadihin kang jelas labu dagang ora ana adoh iku mujud fi dalam asal labu dagang ora ana adoh iku mujud fi dalam asal ulhika mongko den pada akan apa ma bihi kelawan asal. Wa mau te perkara la kang ora inhaza bahwa mongko tema iku bid'atun bid'ah. Suatu yang sudah jelas sandarannya, sesuatu yang belum jelas sandarannya maka supaya disandarkan kepada sesuatu yang sudah jelas sandarannya agar supaya sesuatu tersebut sama dengan sesuatu yang jelas sandarannya. Semua jenis obat-obatan yang mengandung mabuk, sesuatu yang memabukkan haram apapun jenisnya, disandarkan kepada apa? Disandarkan kepada sesuatu yang sudah ada asalnya. Apa itu asalnya? Yang sudah jelas ada asalnya, itu khomer. Khomer itu sesuatu yang jelas sandarannya, punya sandaran jelas, itu asalnya sudah jelas di Al-Quran, hadis sudah jelas. Sesuatu yang dia diharamkan karena dia atau alasannya karena memabukkan, maka sesuatu apapun yang belum jelas sandarannya, yang juga sama ilatnya dengan khomer, yaitu sama-sama memabukkan, maka dikiaskan dengan khomer yang memabukkan itu, maka hukumnya haram. Maksudnya wa labu ta'ul hikabihi, maka akan disamakan begitu. Sesuatu yang tidak condong maka itu bid'ah, sesuatu yang tidak sama dengan itu maka bid'ah dan haram maksudnya. Paham ini ya? Jadi fakul wala hadal mizani laring atase ikilah timbangan
Kang nomor 3 jaro lumaku sapa kasirun ulama akeh minal muhakkikina saking ulama-ulama kang nyatakaken kabeh yang ulama-ulama yang meneliti minal ulama minal muhakkikina saking ulama kang nyatakaken kabeh wa tabarohalan bilang-bilang sapa kasirun ha ing syawahidul ahkam wah saking minahai sulugo itu sekiranya utawi lugot atau bahasa iku maujud litakribi krono alai gampangaken litakribi krono alai gampangaken. Jadi ada standarisasi yaitu yang sudah jelas sesuatu yang menjadi acuan, yang tidak jelas supaya mengacu kepada yang sudah jelas dengan dasar hadis-hadisnya disamakan. Kalau dalam fikih itu namanya metode ilhaq atau penyamaan, dikarenakan kesamaan ilat itu tadi, kesamaan alasan hukum. Jadi kalau dalam qiyas itu ada hukum asal, gitu, ada hukum asal, ada asal, ada fare, ada ilat. Hukum asalnya khomer haram, asalnya adalah khomer. Yang mau disamakan dengan khomer adalah minum-minuman obat-obat terlarang yang memabukkan. Ilatnya khomer diharamkan karena memabukkan. Maka fare yang tidak punya atau cabang yang tidak punya hukum ini bisa dikiaskan kepada khomer jika sama-sama ilatnya, yaitu sama-sama memabukkan. Itu teori itu. Cuman memang kadang-kadang mencari sama teorinya saja kadang-kadang masih berbeda natijahnya. Contohnya begini, kalau dalam Hanafi itu kan wong wedok sing mumayyizah itu kan kalau mau menikah kan nggak perlu izin, nggak perlu wali, Bek. Wah enak mana? Ya kira-kira Bek. Mumayyizah itu punya keahlian untuk menata kehidupan ahliyatul hukmi, mempunyai kemampuan untuk mengelola hukum. Jadi dia bisa mengelola harta bendanya sendiri. Dia punya harta benda karena dia sudah dewasa. Jadi mentasarufkan hartanya itu tidak perlu izin kepada walinya. Nah, ketika ada kasus pernikahan, Imam Hanafi mengkiaskan dengan dibolehkannya perempuan itu mengelola keuangannya sendiri asalkan dia mumayyizah, mengerti. Mumayyizah itu mengerti hal-hal yang terkait dengan keuangan itu. Lawang dia itu ngelola harta bendanya oleh apa meneh? Dia rabi, berarti kan dia juga bisa mengelola dirinya sendiri, maka disamakan dengan dibolehkannya dia mengelola harta bendanya. Tidak perlu wali. Kalau Syafi'i wajib wali, kecuali dia rondo. Oleh rondo gak perlu wali. Cocok. Rondo wantene. Rondo atau wali. Ya wong lanang iki cita-citane seneng, wong wedok ya cita-cita. Seneng gak cita-cita, seneng lah. Jadi seperti itu intinya. Itu sama-sama teori mengesahkan teori kias, tapi berbeda dalam mengaplikasikannya. Berbeda. Nenek sama, jadi sama teorinya aja kadang-kadang beda natijahnya dalam kasus yang sama. Koyo amil zakat itu.
amil zakat itu boleh saja itu. Tapi ada orang yang berpendapat amil zakat ile suke gak oleh. Krana wong dikai zakat kuwi iku kan krana fakir utawa gina kan. Lek wis lek cek fakir atau miskin. Lek fakir iki kan punya kerja, tidak punya kerjaan dan tidak mencukupi. Kalau miskin masih punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Lah wong apa iki? Kita ini kan menghukum ya ngambil masih suki ya tetap hak wis termaktub ya toh. Memang begitu itu wis termaktub oleh. Sampean jangan jangan bingung-bingung. Fikih iki yang ngono kuwi. Santai ae, lek sir nganu ya melok sing oleh ngono ae. Jangan saiki guys, jangan dibuat debat itu kan istimbat hukum itu ya toh. Ojo ekstrem. Melok sing oleh ae wis umum ini Indonesia oleh. Tapi ada orang yang mengatakan, amil iki gak oleh. Lek amile sugih. Soale wong dikai zakat iku ngilate krana miskin utawa fakir. Lah amil sugih kuwi lho, masa termaktub ya gak oleh krana dhewe sugih. Alasannya adalah ilate diwehi seseorang dari asnaf 8 itu krana membutuhkan. Iya toh? Lah amil sugih wis gak amile duwe mobil ya. Pripun niku Bah? Terserah sampean melok ya umume nerima ya oleh nek dalile. Umume gak nerima ya oleh. Santai ae. Hanafi itu Jumatan wong telu oleh kok. Ndek ngenane kuwi mraktekne lek. Enek wisan kuwi. Jumatan nyapa? Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kita daripada kesana kena corona, saya Jumatan ning omah ae. Jumatan wong telu. Ya apa iki? Sitoke imam, sitoke Bilal, sitoke makmum. Jadi enggak masalah. Cuman itu kaul nadir. Jadi ojo gontok-gontokan bab fikih itu. Yang penting punya landasan yang jelas dan fikihnya masyhur. Lek fikih wong gak jelas ojo dinut. Lek fikih sing tak omong nimo masyhur dengan alasan-alasan sendiri. Kaitane wong wedok karo wong lanang. Kalau mahram itu kan jelas gak batali. Lek liyane mahram kan batali. Kuwi Imam Hanafi ngomongnya gak batal Mas yo. Kagak mahram. Mahram kan gak batali. Gak mahram itu gak apa-apa. Alasannya jelas Hanafi kan, madhab yang masyhur. Nyapa alasannya? Lamisa, makna lamisa kuwi menurut Imam Hanafi kuwi maknane lamisa iki jima. Lek jima batal. Lek Imam Syafi'i mengatakan demek. Imam Hanafi itu mengatakan lamisa itu makna hakikoh itu jima, makna majasnya adalah demek. Lamsul mar'ati birrojuli, lamsul rojuli bil mar'ati. Itu kajian fikihnya. Lek Syafi'i mengatakan maknane kuwi mau demek hakikate majasin jima. Beda teori, sama teori beda aplikasi. Cuman Hanafi, makanya Imam Syafi'i mengatakan demek mugi wis batal, gak usah jima. Karena makna hakikati lamisa itu adalah demek. Hanafi mengatakan makna hakikati adalah jima. Itu kan berbeda. Tapi kan fikihnya sama-sama masyhur. Kalau bukan fikih wong sing ahli tafsir sing ngawur kan sebenarnya. Sukino kan ngawur. Sanad keilmuannya enggak jelas, itu tidak boleh katanya bebas berpikir. Loh, iya bebas. Tapi secara metodologi dapat dipertanggungjawabnya kebebasan itu, seperti Imam Syafi'i sama Imam Hanafi tadi itu. Metodologi berpikirnya itu jelas fihi dhawabit, enak pelanggarane, ada batasan-batasannya, dan secara teori keilmiannya sudah diakui ya toh. Lah sukno
Suki no kan gak jelas deh mondok ning di SD gak tamat mungkin. Jadi Anda sampean semuanya harus katanya fikih itu bisa ikut sana. Iya, melok sana melok sini itu kaulnya kaul yang jelas bisa dipertanggungjawabkan. Ketika orang tidak ahli corona ngomong corona masih profesor sampai apa percaya? Podo-podo profesor ya lah. Pilihan dokter biasa tapi sing gak profesor, tapi dokter daripada dokter profesor tapi tidak dalam bidang medis. Ngopodo-podo ngomong corona, percaya nanti sampean? Percaya sing dokter biasa yang walaupun tidak profesor. Karena kompetensinya itu berbeda. Kan begitu, kebebasan berpikir ya harus kita amini pendapat ya. Tapi ketika ngomong bab hukum ya harus kembali kepada 4 madhab itu yang utama yang dipedomani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Nahdiyah ini itulah An-Nahdiyah itu. Jadi itu penting sekali untuk diketahui panjenengan semuanya bahwa siapapun boleh diikuti, siapapun ini. Cuma masalahnya di samping ada hukum-hukum Islam seperti itu, ada hukum adat kita itu. Jadi ketika kita itu ikut madhab ini, sampean kudu ramah terhadap kebiasaan orang situ. Lek wong kono umumnya dalam kasus amil kuwi mau nerimo, ya aja berfatwa gak nerimo. Dikepuy wong sak donya ngono. Masuk. Iya toh? Kan ada hukum adat di situ. Amil iki ning kono iki umume nerimo. Walaupun ada kaul yang mengatakan amil iki lek sugih gak nerimo. Ya kuwi golek kaul atau hukum Islam atau hukum fikih yang golek sing nerimo untuk menyesuaikan dan menyelaraskan kebiasaan di situ. Karena kita ini kan hidup bersosial, ya toh? Tidak bisa langsungan. Umumnya awake itu melok Syafi'i, lan demok ghair mahram iki batal. Aja ngece ning kono. Hanafi gak apa-apa. Ya tapi gawe dhewe ae lek Hanafi. Engko lek kowe dikucilne piye gak dikai apa jenenge apa-apa kendurenan apa hadisnya apa lan. Nah, misalnya melok Hanafi. Jadi ada pertimbangan, tahu ya, ada pertimbangan hukum. Ada pertimbangan hukum Islam, ada juga pertimbangan hukum adat. Tapi hukum adat jangan sampai mengalahkan hukum Islam. Mana lah? Santai aja. Jadi memang sekarang ini Mbah Maimun sering ngendika wong-wong alim. Metodologi itu bisa menghasilkan metode yang sama, tapi bisa menghasilkan dalam prakteknya itu berbeda-beda. Wis mono wis. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alimun bi asrari wa qabilun bi adati sami'un basirun bil qulubi Yismika Matalibi jahika fal amlaku jam'an tasara'a Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.